Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Husna. Saya dari Magister Accounting Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility ataupun CSR. Corporate Social Responsibility. Kata corporate artinya perusahaan, sedangkan social berarti sosial dan responsibility yaitu tanggung jawab. Arti dari CSR adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Pengertian CSR menurut para ahli. Yang pertama menurut Sanket Clement pada tahun 2022. CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Sedangkan menurut Wibisono, pada tahun 2007, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau yang sering kita kenal yaitu triple bottom line, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sifat penyajian CSR. Ada dua sifat pengungkapan CSR, yaitu yang pertama, pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan ataupun standar. Sedangkan yang kedua yaitu pengungkapan yang bersifat sukarela, di mana perusahaan bersedia melakukan pengungkapan sukarela meskipun penambahan kos ataupun biaya perusahaan untuk memenuhi kegiatan stakeholder atau meningkatkan citra perusahaan. Konsep triple bottom line. Triple bottom line adalah konsep untuk 3 jalur, yaitu profit, people, dan planet. Maksudnya, tujuan dari CSR harus mampu untuk meningkatkan laba perusahaan, yaitu profit, mensejahterakan karyawan dan masyarakat, yaitu people, dan meningkatkan kualitas lingkungan, yaitu planet. Undang-undang atau peraturan pemerintah tentang Corporate Social Responsibility ataupun CSR. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berisi tentang perseroan terbatas ataupun Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan ataupun berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 terdapat dua sektor kriteria kegiatan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR. Yang pertama, perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam, yaitu perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam. Akan tetapi, kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Ketentuan pasal 74 Undang-Undang PT bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Peraturan pemerintah tahun 2012 berisi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, di mana peraturan pemerintah ini mengatur bahwa setiap PT selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial ataupun CSR hanya ditujukan bagi PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.
Yang dimaksud dengan PT yang menjalankan kegiatan usaha yang di bidang sumber daya alam adalah PT yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan PT yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah PT yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehingga, meskipun suatu PT tidak menjalankan usaha di bidang sumber daya alam, apabila kegiatan usaha yang dilakukannya berakibat pada kerusakan lingkungan atau menurunnya fungsi kemampuan sumber daya alam, PT tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosial ataupun CSR. Perbedaan kewajiban terhadap PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam tersebut menurut pandangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 Peraturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 disebabkan karena PT yang mengelola sumber daya alam berkaitan dengan pasal nomor 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga negara berhak untuk mengatur secara berbeda. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang nomor Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Selain itu, MK juga berpendapat bahwa kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial juga berlaku terhadap badan usaha lain seperti koperasi, CP, firma, dan usaha dagang berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ataupun Undang-Undang penanaman modal. Pasal 15 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, setiap penanaman modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar, dan mematuhi semua ketentuan tentang perundang-undangan. Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007 yaitu dikenakan sanksi administratif jika Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007 pada Undang-Undang Penanaman Modal, risiko hukum bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama peringatan tertulis, kedua pembatasan kegiatan usaha, ketiga pembekuan kegiatan usaha, dan keempat pencabutan kegiatan usaha. Sedangkan dalam Undang-Undang PT, ketentuan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR tidak diatur secara spesifik, melainkan diserahkan dan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Besaran dana CSR perusahaan setiap tahunnya. Baik Undang-Undang PT maupun Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 selaku peraturan pelaksanaannya tidak mengatur spesifik besaran minimal dana yang diwajibkan ataupun dialokasikan untuk CSR. Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya mengatur bahwa CSR merupakan kewajiban bagi PT yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya PT yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Meskipun demikian, dalam prakteknya, beberapa daerah telah mengatur besaran minimal anggaran tersebut dalam peraturan daerah. Sebagai contoh, saya merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pasal 23 Ayat 1 Perda Kalimantan mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan CSR dialokasikan sebesar minimal 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya. Faktor pertimbangan alokasi dana CSR. Yang pertama, proximity, yaitu kedekatan aktivitas CSR dengan posisi geografis aktivitas perusahaan. Yang kedua, relevansi, yaitu
sejauh mana aktivitas CSR relevan dengan ataupun mendukung operasi perusahaan. Yang ketiga, magnitude, yaitu terkait dengan efek promotif meskipun tidak disampaikan secara eksplisit. CSR berdasarkan motif pengeluaran. Berdasarkan motif pengeluaran, biaya CSR dibuat dalam 3 kategori. Yang pertama, biaya CSR karena diwajibkan regulasi. Yang kedua, biaya CSR yang dibayarkan di muka. Yang ketiga, biaya CSR yang bersifat sukarela. Perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi dan pelaporan biaya CSR menurut standar akuntansi. Yang pertama, biaya CSR yang memiliki manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa mendatang, maka CSR diperlakukan sebagai pengeluaran investasi ataupun aset dan harus diamortisasi selama taksiran umur manfaat ekonomis. Yang kedua, biaya ini dilaporan di neraca sebagai investasi CSR. Yang ketiga, biaya CSR yang tidak memiliki manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa mendatang, maka CSR diperlukan sebagai beban ataupun kerugian. Yang keempat, biaya dilaporkan di laba rugi pada kelompok biaya kontingensi. Standar akuntansi. Standar akuntansi mengatur pedoman bagaimana transaksi akuntansi akan dijalankan oleh perusahaan. Perlakuan akuntansi pada setiap transaksi berdasarkan pada teori akuntansi normatif. Teori akuntansi normatif berbicara pada 4 hal. Yang pertama, pengakuan. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga, pengukuran. Yang keempat, pelaporan. Dampak dari pelaporan CSR. Pelaporan CSR membawa konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menanggung potensial cost. Contohnya, naiknya biaya penyajian pelaporan keuangan, menurunnya laba bersih, meningkatnya resiko pasar dan litigasi, meningkatnya tekanan pasar, harga produk yang lebih tinggi, gaji dan dividen lebih rendah. Yang kedua, perusahaan menikmati potensial cost. Contohnya, nilai aset, ekuitas, dan laba yang disajikan lebih akurat. Implikasi teori legitimasi dan teori institusional terhadap corporate social responsibility ataupun CSR. Yang pertama, teori legitimasi. Teori legitimasi berfokus kepada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan. Karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate ataupun lebih diakui. Lanjutannya yaitu perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan setempat. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya. Dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan dalam kehilangan legitimasinya yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun dan mempertahankan perusahaan dari sisi ekonomi dan politis. Selanjutnya, teori institusional. Teori institusional ataupun teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakini kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi ini adalah suatu entitas yang sah ataupun legitimate. Isomorfisme institusional. Isomorfisme yaitu suatu proses yang mendukung atau mendorong suatu unit ke dalam populasi untuk menyerupai unit yang lainnya guna menghadapi pada kondisi lingkungan yang sama. Penelitian terdahulu yang telah menekankan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan suatu kemiripan.
Teori institusional ini memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa dikarenakan oleh tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif atau ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur dan aturan normatif ataupun ketika organisasi mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan profesional. Organisasi sementara itu sendiri mengklaim bahwa mereka superior dan mimetik ataupun ketika organisasi mengcopy atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan adanya ketidakpastian. 3 macam isomorfisme institusional. Yang pertama, isomorfisme koersif merupakan bentuk tekanan eksternal di mana suatu organisasi ada dalam tekanan yang mengharuskan untuk patuh pada aturan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, isomorfisme normatif adalah bentuk komitmen manajemen, di mana dalam organisasi jika semakin tinggi isomorfisme normatif, maka tujuan organisasi akan tercapai secara maksimal. Yang ketiga, isomorfisme mimetik merupakan terjadinya ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi, di mana ketika terjadinya isomorfisme mimetik, atasan akan mengarahkan bawahannya untuk meniru organisasi yang telah berhasil. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.